Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bikin video di tempat kerja lagi karena dua hari ini aku nggak ada ide mau bikin apa, dan ini part 2 nya biaya hidup di Batam ya. Ada video mengatakan bahwa tinggal di Batam itu mahal, terus tinggal di luar Jawa itu butuh banyak duit, gajinya gede gitu. Ya aku setuju aja sih kalau memang di Batam itu gajinya memang harus gede karena biaya hidupnya juga tergolong tinggi. Cuman kalau yang di semua tempat lah, di semua tempat kalau memang pinter buat masak, terus ke pasar masak sendiri, itu akan lebih murah jatuhnya. Orang mikir bahwa oke, di Batam biaya hidup tinggi, ngeri. Yang merantau ke Batam mikir-mikir dulu lah gitu. Tapi menurut aku enggak sih ya. Menurut aku enggak, karena aku juga satu ke pasar. Nanti aku tulis di sini rinciannya, harganya berapa aja. Yang aku tahu di pasar itu berapa, mulai dari cabai, bawang, beras, sayur, sampai kebutuhan yang lain nanti aku cantumin di sebelah sini. Kemarin juga aku lupa cantumin. Dari sekian banyak kota yang pernah aku tinggal, aku pernah tinggal di Banyuwangi, di Merak, di Solo, terus di Jakarta. Menurut aku yang paling tinggi yang Batam, apalagi kalau kita nggak masak. Bener-bener akan nguras duit, dan kayaknya nggak mungkin untuk ngumpulin duit. Aku juga mengalami, kalau aku nggak pandai, nggak ke pasar masak, itu akan sangat banyak banget pengeluaran yang akan aku keluarin. Untuk yang ditanya, di sana gajinya gede, makanya pengeluaran besar. Nggak semuanya gaji gede, kadang ada juga yang bergaji kecil, kayak misal pekerja yang di warung mie ayam, pekerja di warung-warung sembako, warung kecil, mereka gaji 1,5 juta, mereka gaji 2 juta. Paling yang gajinya UMR itu tempat-tempat kayak gini, di tempat hiburan malam, dan itu pun nggak semuanya ya, aku tekanin. Banyak juga yang harus digarisbawahi tentang gaji. Nggak semuanya gaji itu cukup. Di sini tuh yang mahal itu, yang pertama adalah sewa rumah sama gengsi. Kalau Anda gengsi, maka Anda akan pergi ke warung terus, nggak akan masak. Kalau aku sih kadang memang suka masak, dan pergi ke warung juga sudah sih. Di sini harga makanan itu kalau aku bandingin sama yang kayak di Banyuwangi, Solo, itu memang tergolong murah. Apalagi Jogja, aku pernah singgah di Jogja sih sebentar. Di sana itu makanan murah banget, sangat-sangat murah, bahkan kayak yang wow gitu, murah banget ya, nggak masuk akal gitu. Nanti aku bandingin deh harga makanan satu porsi. Biasanya kalau satu porsi nasi padang di sini 10.000 tuh ada. Kalau di tempat lain yang istilahnya nggak deket, jauh lah dari tempat asalnya, makanannya kayak nasi lemak di sini tuh harganya ada yang dari mulai harga, kalau nggak salah aku pernah beli yang paling murah itu 8.000 rupiah di pasar, dan itu cukup buat aku, cukup. Makanannya itu lumayan enak, tapi yang nggak seenak yang kalian bayangin. Menurut aku sih lumayan lah, nggak enak banget. Dan terus kalau yang di Jakarta itu, aku pernah tinggal di Jakarta Timur tahun 2014. Tahun 2014 itu satu porsi dengan lok tempe aja 8.000. Padahal di kampung aku di Banyuwangi sana itu kalau nggak salah
makan nasi 5.000 itu udah banyak porsinya. Apalagi nasi pecel yang di pasar ada 4.000, ada 3.000 gitu. Kalau di Batam menemukan under 10.000 itu udah susah. Rata-rata 10.000. Kadang aku pernah makan itu sepiring kayak udang, terus habis gitu kayak sepiring ayam. Aku bisa cuma berdua ya, habis sekitar di atas 100. Apalagi kalau itu tempat kayak di Tibang-Tibang sana itu ada yang namanya food court yang banyak makanan, jadi kayaknya itu lebih mahal, satu porsinya 50.000 gitu, tergantung tempatnya juga sih. Apalagi di food court yang notabene ada minuman keras. Kalau di Batam jangan khawatir, minuman keras itu legal, nggak kayak di luar Batam gitu. Seperti kayak di Bali itu kalau ada orang di pinggir jalan jualan minuman keras itu legal. Sedangkan kalau aku tinggal di Jawa sana, di Banyuwangi ataupun di Banten, tempat domisili orang tua aku sekarang, itu minuman keras legal ya. Oke, kita balik lagi ke biaya hidup. Biaya hidup di Batam itu kalau daerah Bengkong, terus daerah Piayu, Batu Haji itu masih tergolong murah. Aku belum menemukan yang mahal kecuali di Kelong. Kalian search di Google atau nanti aku insert di sini pengertian Kelong di Batam itu apa. Tapi secara garis besar Kelong itu tempat makan kayak tempat seafood gitu lah. Di Jawa itu kalau nggak salah namanya sari laut. Di sini ada sari laut, cuman kurang begitu populer. Lebih populernya itu sari laut, kayak semacam kelong yang segar, yang langsung diambil dari laut. Jadi mereka ada kayak jaring-jaring gitu, jaring-jaring di pinggir laut. Terus habis itu dia ada macam-macam ikan. Kalau pokoknya kalau aku beli itu biasanya dalam waktu 5 atau sampai seminggu itu aku bisa habis sekitar 200.000-an sekali ke pasar. 200.000 itu meliputi kayak aku beli ayamnya sekilo atau sampai 1,5 kilo, kadang 2 kilo, jadi sekilonya itu 25.000. Aku nggak tahu sekarang harganya ayam mentah itu di Jawa sana berapa, tapi aku sukanya beli ayam es, soalnya nanti kalau udah mencair rasanya sama yang segar. Terus bawang di sini ada 2 macam. Yang pertama ada bawang Jawa sama bawang dari India. Bawang dari India ini harganya variasi, tergantung barang masuk dari sananya ya. Kadang 9.000 1 kilo bawang merah ini, kadang ada yang 15.000 kalau lagi nggak ada. Kalau bawang Jawa itu harganya 26.000 1 kilo. Kalau bawang putih harganya sama, kayaknya sekitar sama 25.000. Terus habis gitu harga cabai yang kemarin melambung tinggi di Batam, pernah sampai cabai itu 150.000 1 kilo. Bayangin, kami kalau cabai kecil-kecil itu di Batam namanya cabai setan. Kalau di Jawa sana namanya cabai set. Beda. Di sini ada 3 macam, ada cabai keriting, ada cabai hijau, sama cabai setan. Cabai setan. Terus habis gitu aku beli sayur di Batam itu sekitaran kalau lagi panen raya bisa kayak bayam kangkung itu bisa 2.000 1 kilo kalau sekali udah turun harganya. Tapi kalau udah sekali nggak ada barang, pernah aku beli itu 1 kilo harganya 20.000. Jadi aku beli kadang males, jadi aku beli ayam. Aku juga beli lele harganya 25.000. Jadi itu lele ayam ini udah 75.000 ya, udah 75.000. Terus habis gitu aku beli bawang, nggak setiap hari aku beli bawang, kayaknya hampir 1 bulan atau setengah bulan sekali itu beli bawang 1 kilo. Terus habis itu ada cabai belinya setengah kilo
buat seminggu, itu pasti udah habis pasti. Jadi ayam kan 2 kilo tuh. Terus harga beras aku biasanya beli 5 kilo ya, harganya 5 kilo, jumlahnya 5 kilo, itu harganya 72.000. Aku tidak menemukan di Batam itu ada beras bulog. Di sini nggak ada beras bulog. Yang harga 9.000 itu nggak ada. Adanya beras dari Thailand, dan itu orang Batam bilang kayak nasinya pure gitu. Yang kayak beras nasi goreng itu, dan aku nggak cocok makan itu karena aku orang Jawa. Terus 87.000. Habis itu aku beli cabai itu kalau nggak salah, pokoknya total sama cabai keriting sama cabai setan itu aku beli 20, udah 107.000. Terus aku beli sayur, beli tempe dulu. Beli tempe itu, tempenya aku beli 6.000. Terus aku beli tahu 6.000. Habis itu di sini kayak jahe, lengkuas, terus daun jeruk, daun itu namanya langko-langko, aku belinya 5.000 aja, udah 124.000 ya. Terus habis itu apalagi ya, yang lain kayaknya kadang aku beli kacang panjang itu 15.000, nggak sampai sekilo sih, kayaknya cuma setengah kilo aja, 139.000. Itu udah dapat banyak banget, itu udah lebih dari seminggu karena aku taruhnya di kulkas, jadi nggak busuk. Jadi aku potongin, terus aku kasih di kotak-kotak kayak gitu. Jadi waktu masuk kulkas dialasin pakai kertas, dimasukin kotak, jadi dia akan lebih awet gitu. Terus aku juga ada tanaman di rumah kayak kangkung gitu, aku nggak perlu beli sih, kadang-kadang aja kalau udah habis gitu. Sampai kadang aku kasihin ke orang. Terus beli minyak itu pasti yang kayak 2 minggu sekali tuh beli minyak goreng, kayaknya 25.000 gitu. Terus habis itu bumbu-bumbu segala macam itu pasti masih ada, aku belinya nanti waktu belanja bulanan. Di Batam ini sebenarnya keperluan nggak banyak, yang banyak itu adalah saat aku pergi keluar gitu, kayak di Welcome to Batam. Nanti aku insert fotonya Welcome to Batam di sebelah sini ya, biar kalian tahu Welcome to Batam itu kayak apa gitu. Jadi jangan takut hidup di Batam, cuman untuk saat ini aku saranin untuk tidak ke Batam karena dampak dari Singapura tutup dan Malaysia tutup itu kayaknya pariwisata di Batam itu udah mulai surut, dan banyak PT-PT yang tutup gitu. Terus aturannya ketat banget di sini, dan gajinya juga belum pas ya buat bertahan hidup. Teman-teman aku banyak yang pulang kampung karena udah nggak sanggup di Batam gitu. Itulah tadi rincian selama seminggu aku buat belanja. Itu belum yang lain banyak kayak bensin, kayak yang mungkin aku beli makanan kucing atau aku beli apa itu aku nggak bisa sebutin karena itu akan banyak banget. Terus pokoknya totalnya adalah 164.000, itu udah lengkap, dan aku kayaknya belanja itu seminggu sekali, 164 kali 4, jadi totalnya kayaknya cuma buat keperluan dapur, kecuali buah yang aku pakai buat ngemil sama oatmeal segala macam, itu termasuk dalam belanja bulanan, bukan belanja makan karena ini beda. Jadi selama sebulan aku habiskan 656.000 cuma buat ke pasar, cuma buat keperluan dapur doang gitu. Sebenarnya bisa sih nyisihin, cuman karena kemarin PPKM itu lama ya, terus kerjaan aku juga nggak bagus, jadinya tabungannya habis buat ngendon di rumah
gitu. Nanti aku kasih tahu rinciannya, pokoknya total semuanya yang aku belanja tadi, biar kalian tahu hidup di Batam itu sebenarnya murah. Kalau mau ke pasar, aku pergi ke pasar induk yang terbesar di Batam dan lokasinya pas di belakang tempat aku kerja, jadi aku nggak perlu misal pulang kerja nggak bisa mau ke pasar gitu jadi mager. Deket rumah aku ada pasar, cuman dia lebih mahal. Aku nggak suka kesana, aku lebih suka pulang kerja langsung ke pasar. Aku bilang capek ya capek, tapi ya gimana lagi, namanya juga untuk kebutuhan makan. Kalau nggak kayak gitu aku bisa ngabisin 2 orang itu sekali makan, kalau nggak sekali 1 orang sekali makan 25.000, satu kali makan 50.000. Bayangin kalau 2 kali makan 100 ribu. Karena gaji yang nggak empat juga sih, karena ada tutupnya dan nggaknya, ada tutup ada enggaknya kayak gitu kan. Gajinya nggak full 4 juta gitu. Jadi kalau gaji ya tergantung aku masuknya kapan. Kalau aku nggak masuk ya aku nggak gaji, itu aja. Sekian dulu videonya, kayaknya udah terlalu panjang ya cita-citanya, gibahnya ngomongin masalah itu. Nanti di awal aku akan kasih rincian apa aja yang aku beli. Aku ke pasar dan harganya, habis itu aku akan kasih spesifikasi belanjaan pasar selama 1 bulan. Nanti kita akan collab sama temen gue yang lain dan tanya-tanya sama mereka apakah mereka seperti aku atau akan lebih gila belanjanya atau lebih hemat. Oke, makasih udah nyimak video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan bisa bandingin dengan pulau-pulau lainnya. Oke, makasih, sampai di situ dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.